Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear. Kalau yang kemarin itu homogen dengan koefisien konstan, sekarang persamaan diferensial itu memuat suku non homogen. Jadi kita akan menyelesaikan YP-nya. Ada 3 metode yang akan kita gunakan, yaitu metode variasi parameter. Kemudian prinsipnya kita harus menentukan YC-nya dulu. Setelah itu kita akan mengubah koefisiennya, karena itu koefisien variasi parameter, itu prinsipnya mengubah koefisien di YC menjadi parameter misalnya V gitu. Nah, setelah itu kita akan menurunkan YP sebanyak persamaan diferensial. Kalau misalkan PD soal itu ordernya 2, berarti nanti kita menurunkan sebanyak 2 kali. Tetapi ada prinsipnya, ketika turunan pertamanya nanti memuat turunan dari V atau derivatif dari V itu nanti akan sama dengan 0. Kecuali pada turunan order yang terakhir. Bagaimanakah penerapannya? Itu mudah-mudahan semakin menjelaskan atau akan semakin diperjelas dengan contoh berikut. Ini contohnya Ibu ambil dari file yang sudah Ibu bagikan, tetapi mungkin langkahnya sedikit berbeda. Intinya sama, nanti hasilnya akan sama, tapi Ibu menggunakan variasi langkah penyelesaian yang lain. Misalnya, kita punya persamaan diferensial linear, suku homogennya ini ya, koefisiennya konstan, di mana suku non homogennya sama dengan sekant X. Soalnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah y sama dengan sekant X. Nah, ruas kiri itu merupakan suku apa? Homogen dengan koefisien konstan. Kemudian suku non homogennya sekant X. Maka pertama kali dari suku homogen yang ini sama dengan 0, itu kita buat persamaan karakteristiknya. Ingat materi minggu lalu ya. Jadi persamaan karakteristiknya menjadi M kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya maka M sama dengan plus minus I. Nah, ini merupakan apa? Akar memuat apa? Akarnya memuat akar kompleks. Masih ingat bagaimana kemarin penyelesaiannya jika memuat akar kompleks? Ada yang masih ingat? Kalau bingung bisa kalian cek ya. Kalau dia memuat akar kompleks misalnya M-nya bentuknya itu adalah A plus BI, maka Y-nya bentuknya apa? Y-nya bentuknya adalah E pangkat AX C1 sin BX tambah C2 cos BX. Bentuknya kan seperti itu. Jadi kalau bentuk yang ini, kembali ke bentuk ini, A-nya kan 0, B-nya 1. Berarti YC-nya menjadi C1 sin 1 ya. 1X ditambah C2 cos X atau 1X. Nah, dari sini sudah ketemu YC-nya. Sekarang kita akan mencari YP-nya. Baik, oke. YP-nya langkahnya bagaimana? Benar, kita mengubah koefisien C-nya menjadi parameter V. Jadi kita punya YP itu sama dengan apa? V1X sin X ditambah V2X
cos X. Nanti Ibu akan selanjutnya, untuk mempermudah penulisan, Ibu akan menulis V1 sin X, V2 cos X ya. Tapi V1 dan V2 itu merupakan fungsi dalam X. Ini hanya untuk menyederhanakan penulisan saja. Nah, sekarang prinsipnya kita akan, karena ini merupakan solusi, maka kita akan mensubstitusikan agar memenuhi persamaan diferensial yang diminta. Berarti nanti ini harus kita substitusikan sebanyak 2 kali sesuai dengan soal. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama, Ibu akan menurunkan parameternya dulu. V1 aksen. Ini tidak akan Ibu tulis. Sin X tambah V2 aksen cos X ditambah dengan turunan dari trigonometrinya sekarang, fungsi trigonometri. Jadi apa? Sinus turunannya kosinus. V1 cos X, cos itu negatif, sin ya turunannya, jadi ini min V2 sin X. Nah, ini yang Ibu katakan tadi, turunan yang diminta order dari soal itu kan order 2. Berarti nanti sampai menurunkan sebanyak 2 kali. Nah, di sini ketika kita menurunkan sekali turunan pertamanya, nah, memuat turunan pertama dari parameter V. Ini kan? Nah, ini itu sama dengan 0. Nanti kalau di soal itu ordernya order 3, maka yang sama dengan 0 tidak hanya turunan yang memuat parameter di turunan pertama, tetapi juga turunan kedua. Gitu. Pokoknya ketika memuat turunan dari parameter, itu nanti hasilnya akan sama dengan 0, kecuali di turunan ordernya. Begitu. Kalau yang dimintakan order 2, berarti nanti boleh memuat turunan parameter, tetapi ketika di turunan yang kedua. Begitu, itu prinsipnya. Oke, jadi yang kita punya pertama, V1 aksen sin X ditambah V2 aksen cos X itu sama dengan 0. Ini yang pertama. Nanti kita akan menggunakan ini, Ibu tuliskan A. Jadi dari sini kita hanya punya turunan pertama terhadap P itu tinggal V1 cos X min V2 sin X. Sekarang kita mencari turunan keduanya terhadap X. Jadi apa? Coba kita turunkan bersama-sama. V1 aksen cos X dikurangi V2 aksen sin X. Ya, kemudian yang sekarang fungsi trigonometri yang diturunkan dikurangi cos itu kan turunannya sinus, maka ini jadi min V1 sin X min V2 cos X. Oke. Jadi yang akan kita substitusi ke soal adalah ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Gitu. Sekarang dari sini Ibu akan melanjutkan pada halaman yang terpisah. Jadi ini ya soalnya. Tadi YP-nya sama dengan ini, V1 sinus X ditambah V2 cos X. Turunan pertamanya kita punya V1 cos X min V2 sinus X. Turunan keduanya V1 aksen cos X min V2 aksen sin X min V1 sin X min V2 cos X. Ini boleh memuat turunan dari parameter V. Kenapa? Karena turunan kedua itu sama dengan order dari soal yang diminta. Tapi kalau nanti ini
pangkat 3, ordernya pangkat 3, berarti ini harus sama dengan 0 lagi. Jadi sekali lagi turunan dari parameter itu hanya boleh termuat ketika turunannya itu sama dengan ordernya. Turunan kedua sama dengan order kedua, begitu. Kalau turunan ketiga berarti hanya boleh yang memuat turunan dari parameternya itu hanya boleh order. Kalau ordernya 3 berarti hanya boleh pada turunan ketiga sesuai dengan soal yang diminta. Sekarang kita substitusikan YP, Y aksen P, Y double aksen P ke soal. Tapi karena di sini hanya memuat turunan kedua dan Y, maka yang kita gunakan hanya YP dan Y double aksen P. Kita substitusi ke PD awal, jadi ini turunan keduanya. Ini ditambah YP, hasilnya sama dengan sekan X. Ternyata bisa disederhanakan sama. Ini saling menghilangkan sehingga tinggal kita punya V aksen cos X min V2 aksen sin X sama dengan sekan X. Nah, dari hasil substitusi kita punya ini. Ibu tandai dengan B. Tadi sebelumnya kita punya bahwa V aksen sin X ditambah V2 aksen cos X sama dengan 0 tadi, yang A tadi. Jadi kita punya sistem persamaan apa? Dalam variabel V1 aksen dan V2 aksen. Kalau kita akan menggunakan matriks untuk menentukan ini, berarti apa? V1 aksen itu kan merupakan variabel, berarti konstantanya kita andaikan ini ya, cos X, sin X, kemudian variabel di V2 aksen ada negatif sin X dan cos X. Jadi ini kan nanti menggunakan matriks determinannya. Oke, menggunakan matriks ketika ada sistem persamaan linear dua variabel. Ini sistem persamaan linear tapi variabelnya V1 aksen X dan V2 aksen X sama. Jadi menggunakan matriks, karena yang dicari adalah V1 aksennya, maka ini kolomnya kita ganti kan dengan penyelesaiannya. Jadi ini sekan dan 0. Yang ini karena yang dicari V1 aksen ya, maka yang digunakan negatif sin dan cos. Ini aljabarnya. Ini hanya apa? Determinan dari koefisien variabel V1 aksen X dan V2 aksen ini. Sehingga kita cari, hitung determinannya masing-masing. Ternyata membaginya 1. Kemudian yang pembilangnya sama dengan 1 untuk V1 aksen. Sehingga V1 aksen 1. Berarti V1-nya tinggal diintegralkan terhadap X, hasilnya X. Kemudian V2 aksennya ternyata negatif sinus X kali sekan X ya, ini kan 0. Ingat sekan X itu seper cos, jadi negatif, hasilnya negatif tangen. V2 aksen X itu hasilnya negatif tangen, maka V2X-nya tinggal mengintegralkan dari V2 aksen terhadap X, hasilnya ln cos X. Dari sini ternyata YP-nya tinggal menjumlahkan V1 sin X, V2 X cos X. Jadi X sin X ditambah ln cos X cos X. Ketemu YP-nya, sehingga solusi totalnya Y itu kan YP tambah YC atau YC tambah YP. Jadi ini tadi YC-nya ditambah dengan YP. Jadi seperti itu contoh dari variasi parameter. Jika ada kebingungan bisa ditanyakan dan didiskusikan di grup.
Oke, selamat pagi semuanya.